طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan beberapa perkara yang merupakan kewajiban bagi orang tua dalam mengarahkan dan membimbing putra-putrinya dalam mendidiknya untuk meraih kebaikan masa depannya. Dan ingat, masa depan kita bukanlah sebatas dunia, namun masa depan kita adalah yang menentukan nasib kita, surga atau neraka, yaitu di akhirat kelak. Kalau kita benar sebagai orang tua ingin anak-anaknya sukses dan selamat bahagia, maka bukan hanya sebatas mereka jadi orang. Artinya jadi orang dalam pandangan umumnya masyarakat, mereka punya pekerjaan tetap, punya jabatan dan yang lainnya. Namun bagaimana mereka selamat dari azab Allah dan mereka bisa di surga. Sehingga orang tua yang cerdas tentu punya harapan bisa kembali kumpul di surga Allah Ta'ala. Dan Allah sudah katakan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka, Allah masukkan ke dalam surga, sungguh itulah orang yang benar-benar bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kenikmatan dunia kecuali, tidak adalah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 185. Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan masa depan anak kita adalah dunia. Subhanallah wa fila barakallahu fikum. Untuk dunia Allah sudah cukupi kita. Untuk dunia Allah sudah tetapkan jatah kita, enggak perlu dipikir. Jalani. Tapi yang kita pikir adalah bagaimana di akhirat nanti. Sehingga kata Rasulullah SAW, al-qayyisu, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi aqyash? Ya Rasulullah, siapa manusia paling cerdas? Beliau jawab, manusia yang paling cerdas yaitu aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan laha. Manusia paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan bekalnya. Itu paling cerdas. Sehingga kalau orang tua yang cerdas memang ingin bersama lagi di surga Allah kelak, bekali anak dengan ilmu agama. Bekali mereka dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu diamalkan ilmunya, ilmu agama ini. Kalau dunia, subhanallah, Allah sudah pasti jamin. Jangankan manusia, semua makhluk Allah jamin. Allah katakan dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun binatang atau makhluk hidup di muka bumi ini semua pasti Allah sudah jamin rizkinya. Mengapakah kita pusing dengan itu? Justru yang harus kita pikir bagaimana kita di akhirat nanti. Sehingga wa barakallahu fikum, tujuan kita bagaimana anak-anak kita bisa sampai di surga Allah. Kita bekali mereka untuk masa depannya. Seperti yang diwasiatkan para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub pada anak-anak cucunya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, katanya, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam Islam, di atas Islam.
Ini wasiat seperti ini layaknya kita berikan pada anak-anak kita sekarang ini. Wahai anakku, janganlah engkau menyimpang nak. Istiqomah di atas sunnah nak. Ikuti ulama ahlus sunnah nak. Hati-hati ahlul bid'ah nak. Harusnya terus kita ingatkan mereka. Kasih tahu kebid'ahan ini, kebid'ahan ini. Peringatkan mereka. Karena sungguh kita tidak aman dengan apa yang akan mereka hadapi nanti. Zaman lebih berat, fitnah lebih berat, syubhat lebih dahsyat. Kita sudah berat. Ingat sabda Nabi, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa melainkan yang sesudahnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Itu masa-masa yang akan dihadapi anak-anak kita. Kejahilan semakin merajalela, ilmu semakin sedikit karena wafatnya para ulama. Apa yang kita siapkan buat mereka mumpung masih ada kesempatan? Ayo. Tadi sudah kita sampaikan pada poin ke-10 ya. Yaitu apa ikhwah dalam pembahasan kita ini, kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Anfiqu ala abnaikum. Infakkan atau biayailah. Berilah dana, keluarkan dana biaya untuk membiayai anak-anak kalian. Lihat Rasul wa yata'allamu, supaya mereka bisa terus belajar, terus mereka mempelajari ilmu. Dukung dengan biaya. Ighfir barakallahu fikum, segala sesuatu tentu tidak lepas dari biaya. Untuk belajar ilmu dunia mereka juga perlu biaya. Untuk mendapatkan gelar sarjana tentu harus sekian banyak biaya. Apalagi untuk belajar agama. Wa'lamu anna min afdhalin nafaqat, ketahuilah bahwa apa yang kau infakkan untuk membiayai anak-anak kalian belajar ilmu agama, mempelajari Quran dan Sunnah, ini seutama-utama nafkah. Sebab di sisi dari satu sisi engkau kewajiban menafkahi mereka, sisi lain engkau membantu perjuangan mereka, membantu menolong agama Allah Ta'ala. Yakinlah, intan surullah yansurkum. Kalau benar engkau niat menolong agama Allah, menyiapkan anakmu, hartamu untuk mendidik mereka, mengemban amanah risalah, mempelajari agama Allah, menghafal Quran dan Sunnah, yakin Allah pasti akan memudahkanmu. Yakin Allah akan memberikan kemudahan urusan kita. Bismillah, jalani. Ada satu kisah yang sungguh menarik buat kita, mungkin sedikit kita kenang, yaitu kisah seorang sosok tabi'in yang sangat muda umurnya ketika itu, yaitu Rabi'ah bin Faruq At-Taimi Al-Madani. Dia dalam kandungan, ayahnya berangkat berperang bersama kaum mukminin untuk penaklukan demi penaklukan. Sebelum ayahnya berangkat, nitipkan uang kepada ibunya dari hasil ghanimah yang sebelumnya. Bagiannya dia, kalau tidak salah 40.000 dinar. Dikatakan, wahai istriku, ini uang sekian dalam kantong, simpanlah. Nanti satu ketika kalau umur panjang Allah beri selamat, aku pulang ada tambahan, kita bisa bikin rumah untuk kita tinggal dan kita bisa hidup bersama di Madinah. Berangkat beliau. Apa yang terjadi ya barakallahu fikum? Singkat cerita, beliau berperang terus sampai 30 tahun tidak bisa pulang. Kira-kira anaknya 30 tahun sudah besar belum? Dan belum pernah ketemu sekalipun dari lahirnya. Belum pernah lihat kayak apa anaknya. Sampai akhirnya dia pulang dengan membawa ghanimah juga. Tidak disebut jumlahnya. Dia sampai di Madinah malam hari. Dia keliling mencari rumahnya dan dia kenal betul ini rumahnya. Bayangkan 30 tahun, perkembangan sudah banyak. Dia coba pastikan ini rumahnya atau bukan. Setelah dia pastikan rumahnya, maka sebagai seorang yang memang pemilik rumah, suami yang sudah lama tinggalkan rumah, pulang langsung masuk rumah. Ternyata di rumah anaknya mendapati ada laki-laki masuk, dikira siapa orang ini. Langsung gulat. Karena dikira orang lain, orang asing masuk ke rumah nyelonong. Ribut. Wah, rame. Akhirnya ibunya kaget. Ada ribut apa? Dilihat padahal
anaknya sedang ribut dengan seorang laki-laki. Dibilang, nak, itu bapak, nak. Coba bayangin, bapakmu, nak. Berhenti. Ya, setelah dijelaskan ini bapakmu, nak, baru datang, baru ini jelaskan. Ya sudah, selesai urusan, Masya Allah. Nah, besok pagi subuh, anaknya duluan berangkat. Seperti biasanya habis subuh, karena dia seorang mufti di Madinah. Rabi bin Faruq ini adalah murid-murid atau murid senior dari para sahabat yang masih ada sisa, seperti Anas ibn Malik, ya, guru-gurunya ini dari sisa-sisa sahabat yang senior. Dia dapati guru-guru yang seperti itu. Nah, ya fillah barakallahu fikum, dia memberikan ceramah di Madinah dan hadir manusia sampai tumpah masjid nggak bisa menampung. Bapaknya datang terlambat. Dia dapat di luar. Dia dengarkan, dia simak penyampaian dari anaknya, Rabi'ah ini, dan dia terkagum-kagum. Anak muda, ilmunya luas luar biasa, terkenal dengan julukan dia adalah Ar-Roy, yang mempunyai akal brilian atau cerdas yang luar biasa. Dia pandai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya, dari kaidah-kaidah dan ilmu yang dia miliki, dia menjadi tokoh mufti yang besar di Madinah. Bapaknya ini cuma berangan-angan, duhai, andaikan anakku seperti itu, betapa senangnya orang tua punya anak seperti ini pandainya. Dia nggak tahu itu siapa. Dan istrinya di rumah bingung, bapaknya lagi ke masjid, dia bingung nanti bagaimana kalau suamiku pulang dari masjid, bertanya uang yang dulu titipkan, habis sudah uangnya, aku tidak ada lagi simpanan. Kalau dia tanya, aku jawab bagaimana? Ya, subhanallah, ya barakallahu fikum, ibunya berpikir itu, bapaknya berpikir, kalau ada punya anak begini, masya Allah. Manusia sampai begitu banyaknya mengikuti ya kajiannya, sampai orang selesai dalam taklimnya, ditutup, orang-orang pada pulang, dia masih duduk termangu-mangu, terkesima dengan ya selama ini ya dia rindu dengan ilmu, majelis ilmu dia dapatkan seperti itu. Dia tanya pada orang-orang, siapa tadi yang menyampaikan ilmu tadi, siapa yang ceramah? Orang juga nggak kenal siapa laki-laki yang baru pulang. Orang jawab, itu katanya ya anaknya, ya siapa bapaknya? Abu Abdurrahman Faruq katanya. Dia anaknya Faruq. Dia Rabi'ah bin Faruq, tapi bapaknya belum pernah pulang, katanya lagi perang. Sudah sekian lama nggak pernah pulang bapaknya. Bapaknya ini belum yakin betul. Tapi cuma dengar berita, apa anak saya? Subhanallah, ya barakallahu fikum. Sudah orang bubar semua, dia pun pulang. Anak sudah duluan pulang. Ya. Kemudian ketika dia sampai di rumah, seperti hal yang dulu dia pernah bilang kepada istrinya, baru dia sampaikan, istriku, ini ada tambahan rahmat dari Allah. Mana yang dulu kita gabung, kita bikin rumah, supaya rumah kita ya diperbaikilah, maksudnya begitu. Istrinya bilang apa? Wahai suamiku, sungguh itu uang yang kau titipkan semua telah habis untuk biaya anakmu. Sekarang terserah dirimu. Kau pilih uang itu atau kau pilih seperti yang kau saksikan sendiri. Kau dengar dan kau lihat sendiri anakmu seperti ini. Maka suaminya tak kuasa. Ya, air mata tak terbendung. Tentu wahai istriku, aku lebih bahagia dengan keberhasilan anak ini. Biarlah uang itu habis, tapi anakku sudah menjadi orang yang berilmu. Subhanallah. Haru, suasana berubah. Tidak lagi dia menuntut hartanya, sudah terobati dengan ilmu yang ada pada anaknya. Istrinya pun bahagia karena tidak ada lagi beban yang selama ini membebaninya. Apa jawabku pada suamiku kalau pulang? Bagaimana aku harus bilang? Karena dia habis uangnya sebanyak itu untuk membiayai anaknya belajar di ulama ini, berangkat ke ulama ini, berangkat ulama ini, terus sampai dia menjadi orang yang berilmu.
Dia biayai para ulama, dia bayar para ulama misalnya mengajarinya, dia kasih dana. Itulah ikhwah, keberhasilan para salafus saleh mendidik anak. Ingat para ummahat, lahirnya seorang besar tak lepas dari pangkuan seorang ibu. Begitupun sosok ini, besar menjadi terkenal dan menjadi ulama besar, tak lepas dari belian dan pangkuan seorang ibu yang berjiwa besar. Membesarkan anak tanpa bapaknya, dia tanggung jawab merawat, menjaganya, mendidiknya. Dan itulah pendidikan tak lepas dari biaya. Sehingga para abah jangan bersedih kalau tidak bisa menyimpan uang di bank karena apa? Habis untuk biaya anak-anaknya. Biarkanlah. Daripada uangmu disimpan di bank, nanti kau mati tidak punya apa-apa, anakmu bodoh, nggak punya ilmu, apa jadinya? Tersesat mereka jalannya menjadi di neraka, na'udzubillah. Lebih baik kau tidak punya tabungan uang, tapi tabungan ilmu banyak di anak-anakmu. Kau mati, anakmu bisa mendoakan, bisa memintakan ampun, bisa memberi syafaat. Kelak di akhirat kau bisa dapatkan kembali bersamanya. Itu penting buat kita, ikhwah. Ambil cerita kisah ini nyata. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, ibunya memotivasi belajar sampai rela ibunya untuk terus dia bekerja menjahit untuk membiayai anaknya belajar sampai menjadi ulama besar. Dengan tangan ibunya menjahit untuk membiayai anaknya, terus dia bantu, dia dukung. Subhanallah, ya barakallahu. Antum yang diberi kemudahan, istri juga harus sadari, suamimu diberi kemudahan, engkau juga bisa bantu suami. Ayo, ta'awun. Untuk apa? Bahu membahu untuk mengantarkan anak-anak kita pada ilmu yang akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat nanti. Ingat, tanaman tidak langsung berbuah ya ikhwah, tapi sebanding hasil dengan upaya. Nggak mungkin kita tanam sekarang lalu panen sekarang. Dan ketika belum panen tetap seorang petani, dia biaya tanam, biaya pemupukan, biaya perawatan, terus sampai ada hasil baru bisa dilihat untung atau rugi. Ya, kalau hasilnya lebih besar daripada biayanya berarti untung. Kalau tidak berarti rugi. Sedangkan kalau Anda berinfak untuk dunia, untuk engkau tambah modal sampai utang ke sana kemari, untuk tambah modal untuk menambah usaha dunia, ternyata gagal, engkau sudah tambah utangnya, dunianya gagal, nggak dapat apa-apa, rugi. Tapi ketika engkau berhasil dengan apa yang kau mampu mendidik anak-anak sampai mereka menjadi anak yang saleh berilmu, engkau tidak gagal. Yang didapat dari Allah Ta'ala lebih besar dari biaya yang kau keluarkan. Allah katakan apa? Wa ma alatna min amalihi min syai'. Allah tidak sia-siakan sedikit pun amalmu. Allah kumpulkan kau kembali bersama anakmu di surga, dan Allah tidak sia-siakan amalmu. Itu yang Allah katakan dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami hidupkan mereka manusia yang telah mati. Kami telah catat semua amal mereka. Kami kumpulkan semua fi imamin mubin, dalam kitab catatan, kitab induk. Apa yang mereka amalkan termasuk wa asarahum, yaitu amal-amal yang mereka tinggalkan. Dari amal kebaikan, yaitu anak soleh, doanya terus, amal jariah, kebaikannya terus mengalir. Harta yang kau pakai untuk bangun masjid, yang kau infakkan untuk bangun masjid, atau kau belikan Quran untuk diwakafkan. Ya ikhwah, apalagi kau beli Quran untuk menghafal anakmu, untuk belajar anakmu, engkau berikan buku catatan apa semua untuk anakmu, semua itu digunakan untuk menulis, mencatat ilmu. Allah tidak akan sia-siakan semua apa yang kau usahakan itu. Baik, kita lanjut poin berikutnya. Iftahu a'yunikum ala abnaikum. Coba buka matalah, buka mata kalian, buka mata kita untuk perhatikan anak-anak kita. Aw tabi'u umurahum, ikutilah
urusan mereka, perhatikan urusan mereka. Wafhamu anfusahum, pahami jiwa mereka. Pahami jiwa mereka. Wa'arifu afkaruhum, dan kalian hendaknya kenali pikiran mereka. Coba diselami pikirannya. Ini anak, apa maunya, bagaimana karakternya, bagaimana baiknya. Coba pahami. Sehingga perlunya orang tua duduk dengan anak, ya, memperhatikan pertumbuhannya, perkembangannya. Ibu tentunya juga sangat paham dengan pertumbuhan anaknya. Ya. Waraqibuhum muraqabatul mahabbah. Engkau dekati mereka dengan pendekatan penuh cinta, kasih sayang. Dekati anak. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu dekatnya dengan cucu-cucu beliau. Beliau berdiri di mimbar, melihat dua cucunya Hasan Husain berlarian dengan pakaian kemerah-merahan. Terkesima beliau dengan, ya, kebagusannya. Beliau turun dari mimbar dan beliau naikkan dua cucunya. Lalu beliau bacakan firman Allah Ta'ala, inna min azwajikum, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta dan anak-anak itu fitnah, ujian. Dan ini, ya, aku tidak kuasa melihat cucu datang tadi. Sehingga beliau angkat cucunya. Beliau ingat, artinya sampai seperti itunya. Karena memang kecintaan orang kepada anak, pada cucu itu luar biasa, ikhwan. Yang itu sudah punya cucu bisa rasa sendiri, ya. Yang punya anak juga bisa rasa kayak apa kecintaan pada anak. Apalagi anak dalam pertumbuhannya, masya Allah bagus, pertumbuhannya selalu tambah bagus, tambah cantik, masya Allah. Itu sedang fitnah, sehingga bikin orang tua semakin, ya, sungguh-sungguh mencari dunia untuk menafkahinya. Padahal dari sisi dunia, ya, kita sudah dapat, tinggal apa? Akhiratnya, agamanya. Maka perhatikan coba anak kita, buka mata, ya, ikuti urusan mereka, anak-anak kita, pola pikirnya, kemana arahnya, pahami jiwanya seperti apa tabiatnya, supaya engkau bisa memberikan, ya, sesuatu tepat. Nasihati juga tepat, nasihatnya juga pas. Karena kalau orang tua tidak tahu, ya, tidak memahami anak, dengan tangan besi ia menindak segala dengan kekerasan, tidak jadi, ikhwan. Sungguh Rasulullah SAW tidak memberikan pada kita sikap keras dalam mendidik, tapi beliau memerintahkan untuk kita dengan sifat arif walin, lemah lembut, santun. Itu yang beliau ajarkan. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, inna rifqa, sungguh kelembutan itu, ya, apabila itu kelembutan ada pada sesuatu, ya, zanahu, akan membuat indah sesuatu itu. Wala tunzau an syai'in, dan tidaklah tercabut sifat lembut pada sesuatu, illa syanahu, melainkan akan bikin rendah. Jadi engkau orang tua kalau mau bermartabat di depan anak, punya wibawa depan anak, berilah sifat santun dan kelembutan pada mereka. Bukan kau marah-marah setiap waktu, setiap hari terus marah dan terus memarahi anak. Ini kadang anak menjadi apa? Tipenya jadi juga ikut marah. Bosan dimarahi, ikut marah juga. Akhirnya bapak marah, anak marah, baku marah, pisah. Sama-sama marah. Tidak ketemu, titik temunya tidak ada, susah. Tapi dengan engkau ramah, lembut, santun, anak-anak akan nurut. Memahamimu dan kau memahami dia. Akan terjadilah saling memahami. Nah, di situ akan mudah menasihati, insyaallah biidznillah. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam hadis, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mukmin itu punya sifat ramah. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat ramah. Kita kedepankan sifat ramah, baik sama anak, santun. Sehingga anak ketika datang dari sekolah umpamanya mau curhat, dengar dulu. Umi tadi sekolah begini-begini, dengarkan, jangan udah sana istirahat dulu. Umi lagi sibuk. Apalagi Umi lagi pegang HP, anak bilang Umi begini-begini. Sudah sana duduk, taruh tasmu, ganti baju. Umi lagi asik HP-an. Coba taruh HP-nya dulu. Ya nak, gimana nak? Baik, sehat. Alhamdulillah pulang sehat ya. Terus apa? Gimana tadi bilang apa?
Ditanggapi dulu anak apa ceritanya, supaya anak puas menceritakan apa yang dialami di sekolahnya, menceritakan apa dengan temannya. Terus coba selami, bujuk, oh besok berarti kamu harus begini. Macam anak umpamanya, Umi tadi dapat ini dari teman, dikasih makanan ringan dari temannya umpamanya. Dikasih apa? Anak kasih ini. Nah, berarti besok kamu bawa, temanmu kasih juga, supaya kamu juga bisa berbagi. Coba dengar. Ya. Kalau ternyata temannya berbuat jahat, ditanya siapa yang nakal duluan, siapa yang pukul duluan. Tanya masalahnya apa. Jadi anak itu selalu terkontrol, terpantau oleh orang tua, dan orang tua paham perkembangan anak. Ini penting memang, ikhwan. Sehingga yang paling dekat anak dengan umi. Nah, uminya makanya kalau uminya juga kayak bapaknya keluar cari nafkah, anak nggak ada yang urus kecuali pembantunya, atau sendiri di rumah urus sendiri. Ya, kapan waktu untuk bersengkrama, anak untuk curhat, nggak ada. Kapan memahami karakter anak? Sehingga anak sekarang banyak anak-anak pejabat, anak-anak konglomerat itu jadi jahat. Sebabnya apa? Tidak ada waktu orang tua memperhatikan anaknya. Pembantu yang penting anaknya diem, dia selesaikan kerjaannya, anaknya pergi main ke sana kemari. Nggak mungkin pembantu dilarang, nak jangan begini. Ah, kamu tahu apa? Disepele karena bukan bapak ibunya. Pergeseran demi pergeseran terjadi. Akhirnya banyak yang geng-geng yang terjadi. Ada geng ini banyak. Dan itu bukan anak-anak sembarang. Kadang anak-anak para pejabat. Ya fila barakallahu fikum. Dukungannya adalah dukungan karena jabatan itu. Hati-hati. Kita inginkan generasi kita seperti yang generasi dulu-dulu. Yang baik-baik begitu. Dan sudah Allah ingatkan. Gejala yang ada harus kita jeli. Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 59? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi muda, tapi tumbuh generasi muda ini mengabaikan sholatnya, memperturutkan syahwatnya. Kalau ini fenomena yang terjadi, anak-anak generasi muda yang muncul yang seperti ini adanya, sholat jarang, ya, hanya memperturutkan syahwat, bermain. Kalau ini yang muncul generasi seperti ini, fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, itu tanda dekatnya kehancuran, dekatnya kesesatan menimpa mereka. Waspada, barakallahu fikum. Maka cobalah anak usia di bawah 5 tahun beda karakternya dengan anak usia di atas 7 tahun. Anak di atas 10 tahun beda lagi. Apalagi masa pubertas. Masa pubernya anak-anak lagi cari jati diri, cari profesi, cari macam-macam untuk menentukan ke depannya. Ini orang tua harus pintar-pintar menyelami, memahami. Ada anak perempuan diem seribu bahasa, tidak mau bicara. Ibunya nggak paham, dimarah. Padahal anak ini bingung, tiba-tiba keluar darah, nggak tahu itu darah apa. Ibunya nggak paham. Ini anak lagi butuh pendekatan untuk mencari solusi. Ini apa? Ini bagaimana? Kok terjadi? Kenapa? Coba, nak, ada apa, nak? Apa kamu sudah balik? Coba didatangi. Oh, nak, enggak apa-apa, nak. Itu anak tanda wanita udah balik. Begitu, nak. Hai, datang waktunya. Berarti engkau sudah balik. Kau harus pandai jaga sholatnya. Harus pendekatan. Bukan dapat anak itu diam. Dimarah. Nggak tahu solusinya. Anak bukannya dikasih solusi malah jadi frustasi. Hati-hati. Anak laki-laki pun begitu. Dia lagi bingung kenapa ini begini terjadi begini. Dia bingung, tiba-tiba dia mimpi begini begitu. Ada apa dengan dirinya? Ya, coba perhatikan. Ya, bukan kemudian orang tua tidak mau tahu. Dimarah tidak. Baik. Yang berikutnya barakallahu fikum. Alimu auladakumul adabul hasanah. Ajari anakmu adab-adab yang baik. Ya. Ajari dalam cara berbicara, ya, cara bicaranya dan apa yang diucapkannya, ajari. Jadi mengajarkan adab itu banyak. Dari mulai adab dia berkenaan dengan dirinya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, ya. Adab dalam berbicaranya, dalam bersikapnya. Subhanallah, ada tamu yang datang adalah kakeknya, neneknya atau orang tua kita, ajari. Makanya Nabi bersabda
birru abak, tabiru abnak, engkau ajari anakmu berbakti pada orang tuamu. Contoh, berikan contoh, teladan. Engkau berbaktilah pada orang tuamu, ajari anakmu, supaya nanti anakmu pintar berbakti padamu. Itu ya fillah barakallahu fikum. Penting kita ajarkan adab-adab pada anak, adab dalam berpakaian, ya. Dan semua itu sudah ada dalam agama ini. Terutama dalam berbicara. Kalau anak kita di rumah diajar bicara yang baik, terjaga kata-kata yang baik. Terkadang keluar rumah, ketemu teman-teman yang nggak pernah diajari adab, bicaranya sudah berubah. Tegur anak kita, nak, itu ngomong nggak baik, nak, itu maknanya jelek, nak, jangan bicara begitu. Apalagi sama orang tua membentak begitu, nggak boleh. Tegur ya ikhwan. Subhanallah, karena ini anak. Jangan kita banyak memberikan uzur. Ah, maklum, anak masih kecil, ngomong begitu dibiarin. Oh, omongannya jelek, biar aja masih kecil. Nanti kan besar dia bisa milih sendiri bahasa yang baik. Anak berbuat salah, biarin masih kecil. Nggak sholat, biar masih kecil. Terlalu dimaklumi. Ingat ya ikhwah, dalam satu saat disebutkan, ucapan para ulama, idal aslu ulqiya ghairazzakin famatasku madaddahril furu'u. Kalau pohon awal tumbuh itu sudah bengkok, ya, jangan kau biarkan. Karena kalau dibiarkan bengkok, nggak mungkin nanti akan tumbuh lurus dengan sendirinya. Macam begini pohon ya, sudah bengkok begini. Kalau kau ingin lurus, mumpung masih kecil, luruskan. Kasih tegakan. Paham maksudnya? Kasih tegakan supaya dia terbimbing untuk lurus. Jangan kau biar, masih kecil, biar nanti besar kan lurus sendiri. Sudah jadi kayu besar, tetap bengkok. Bisa diluruskan? Tidak bisa, sudah jadi kayu. Artinya ketika dia berbuat salah dimaklumi, masih kecil, salah lagi masih kecil. Akhirnya itu kesalahan dianggap benar. Sudah jadi karakter dia, jadi wataknya dia, susah dibelokkan lagi. Susah diluruskan lagi. Itu tabiat manusia. Maka orang tua bimbing anak. Contohkan akhlak yang baik, adab yang baik. Subhanallah ya fillah barakallahu fikum. Nah, begitu. Nampaknya ya kalau kami panjang lebar nggak cukup juga waktunya, ini masih banyak poin-poin yang lainnya. Tapi kami cukupkan di sini dulu ikhwah. Mungkin masih bersambung dengan tema-tema berikutnya. Sebentar malam ba'dal maghrib kita juga ada taklim lagi insyaallah. Ya, kalaupun sekarang kita belum bisa lanjut, semoga masih dapat di kesempatan lain untuk kita saling munasahah menasihati dalam bidang pendidikan anak-anak. Sungguh ikhwah, pembahasan pendidikan anak itu tak akan selesai urusannya seiring dengan pertumbuhannya dan perkembangan zaman yang ada. Problem yang muncul, ya, keadaan yang ada terjadi, semua itu membutuhkan pencerahan dan butuh nasihat, butuh arahan dari para ulama supaya kita bisa ya mendidik anak-anak kita, menyelamatkan mereka dari bahaya kerusakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatiannya, dan kita tutup kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, supaya antum bisa aktivitas yang lainnya. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.